Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan refleksi diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Mungkin sebagian orang asing dengan nama itu. Siapakah beliau? Benar sekali. Beliau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan nama Ki Hajar Dewantara setelah didirikannya Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Dengan semboyannya yang sudah sangat terkenal, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat beliau menjadi Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia. Bagaimanakah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Menurut saya, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berfokus pada kodrat anak. Berpijak dari aliran yang terkenal dengan konvergensi teori yang mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan suram. Menurut saya, perumpamaan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh ini adalah kodrat anak. Kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak berisi potensi-potensi kultural. Disinilah tujuan pendidikan yang dimaksud kata menebalkan tadi, yakni menuntun potensi-potensi kultural yang dimiliki oleh anak agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke Kabupaten Banyuwangi, kebetulan kita menjumpai banyak pohon pisang yang ditancapi telur-telur rebus. Orang di sini menyebutnya endok, atau di sana dengan istilah endok-endokan, dan diletakkan di depan pintu rumah masing-masing warga. Sudah dapat dipastikan bahwa saat itu sedang memperingati Maulid Nabi. Sama halnya dengan di kabupaten tempat tinggal saya, yakni di Kabupaten Jember. Kalau menjumpai orang berbondong-bondong pergi ke masjid membawa buah-buahan yang banyak, sudah dapat dipastikan itu sedang memperingati kegiatan Maulid Nabi. Dan masih banyak lagi sosiokultural yang kita miliki, kirap obor, bersih desa, dan lain-lainnya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan dalam pidatonya, jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, seperti yang kita alami di zaman Belanda. Dengan pendidikannya yang intelektualis, materialis, dan kolonial, beliau juga berpesan, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita. Dengan adanya istiadat, yang dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah. Karena bagi kita, adat istiadat merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga. Jadi, pendidikan yang ada di pulau satu dengan pulau yang lain, provinsi satu dengan provinsi yang lain, kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain, bahkan kecamatan yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Disinilah dikatakan merdeka belajar. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tersebut
memiliki satu tujuan pendidikan, yakni memperkuat kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dengan tetap mengedepankan jiwa nasionalis, berkebangsaan, dan bernegara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pembelajar, yakni sebagai guru, tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual siswa saja, dan terus memikirkan bagaimana murid saya bisa lulus dan menghadapi ujian sekolah atau ujian nasional, melainkan menciptakan 3 kekuatan jiwa yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni cipta atau kognitif, rasa afektif, dan karsa psikomotor. Apakah saya diuntungkan sebagai pembelajar? Jawabannya pasti iya. Karena di dalam kelas saya tidak semua memiliki kemampuan intelektual yang sama. Masing-masing punya kodrat sendiri-sendiri. Ada anak yang senang menyanyi, ada anak yang pandai melukis, dan ada yang memiliki kemampuan di bidang olahraga. Dan bagaimana jika saya sebagai pembelajar atau murid? Pastinya saya sangat merasa dihargai. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan. Semoga refleksi saya ini bisa bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.